Cara mengelola hutang dengan bijak dan benar. Hutang adalah kewajiban yang harus diselesaikan dengan tepat waktu dan tanggung jawab. Jika tidak, hutang bisa menimbulkan masalah keuangan dan mental bagi Anda. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tips dan contoh untuk mengelola hutang dengan bijak. Selamat datang di channel Data Psikolog. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara mengelola hutang dengan bijak. Hutang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh banyak orang. Namun, hutang juga bisa menjadi beban yang berat jika tidak dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelola hutang dengan bijak? Simak tips berikut ini. Nomor 1. Buat rekapitulasi hutang. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat daftar semua hutang yang Anda miliki, beserta jumlahnya, bunganya, dan jatuh temponya. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui total hutang Anda dan merencanakan strategi untuk melunasinya. Misalkan Anda memiliki 3 hutang yaitu hutang A sebesar Rp10 juta, bunga 5% per bulan, jatuh tempo 6 bulan, cicilannya adalah Rp1.800.000. Hutang B sebesar Rp15 juta, bunga 3% per bulan, jatuh tempo 12 bulan, cicilannya adalah Rp1.300.000. Hutang C sebesar Rp20 juta, bunga 2% per bulan, jatuh tempo 24 bulan, cicilannya Rp972.000. Nomor 2. Buat pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan pendapatan Anda dan mengurangi pengeluaran Anda. Caranya adalah dengan mencari sumber penghasilan tambahan, seperti kerja sampingan, bisnis online, atau investasi. Selain itu, Anda juga harus menghemat pengeluaran Anda dengan memotong biaya-biaya yang tidak perlu, seperti makan di luar, belanja online, atau berlangganan layanan streaming. Sebagai contoh, buat pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Anda harus mencari cara untuk menambah pendapatan Anda dan mengurangi pengeluaran Anda. Misalnya, Anda bisa mencari kerja sampingan yang bisa menghasilkan Rp2 juta per bulan dan menghemat pengeluaran Anda sebesar Rp1 juta per bulan dengan mengurangi makan di luar, belanja online, atau berlangganan layanan streaming. Dengan begitu, sisa uang Anda per bulan menjadi Rp5 juta. Nomor 3. Bayar hutang sesuai skala prioritas. Langkah ketiga yang harus Anda lakukan adalah membayar hutang sesuai skala prioritas. Ada 2 metode yang bisa Anda gunakan untuk menentukan skala prioritas hutang Anda, yaitu metode salju dan metode lawin. Metode salju adalah metode di mana Anda membayar hutang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke hutang dengan jumlah lebih besar. Metode lawin adalah metode di mana Anda membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke hutang dengan bunga lebih rendah. Pilihlah metode yang sesuai dengan kondisi keuangan dan preferensi Anda. Sebagai contoh, bayar hutang sesuai skala prioritas. Anda harus memilih metode salju atau metode lawin untuk menentukan skala prioritas hutang Anda. Misalnya, Anda memilih metode salju, yang berarti Anda akan membayar hutang dengan jumlah terkecil terlebih dahulu, yaitu hutang A. Dengan sisa uang Rp5 juta per bulan, Anda bisa membayar cicilan hutang A sebesar Rp1.833.333 dan sisanya sebesar Rp3.166.667 untuk membayar sebagian pokok hutang A. Dengan begitu, hutang A bisa lunas dalam kurang dari 3 bulan. Nomor 4. Jual barang-barang yang tidak digunakan. Langkah keempat yang bisa Anda lakukan adalah menjual barang-barang yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan lagi, seperti pakaian, buku, perabotan, atau elektronik. Dengan menjual barang-barang ini, Anda bisa mendapatkan uang tambahan yang bisa digunakan untuk membayar hutang Anda. Contohnya, jual barang-barang yang tidak digunakan. Anda bisa menjual barang-barang yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan lagi untuk mendapatkan uang tambahan. Misalnya, Anda bisa menjual pakaian bekas yang masih layak pakai seharga Rp500.000, buku-buku yang sudah tidak dibaca lagi seharga Rp300.000, dan kulkas lama yang sudah tidak dipakai lagi seharga Rp1 juta. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan uang tambahan sebesar Rp1,8 juta. Nomor 5. Negosiasi dengan pihak kreditur.
Langkah kelima yang bisa Anda lakukan adalah bernegosiasi dengan pihak kreditur atau pemberi pinjaman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keringanan atau kelonggaran dalam pembayaran hutang Anda, seperti penurunan bunga, perpanjangan jatuh tempo, atau pengurangan denda. Namun, negosiasi ini harus dilakukan dengan sopan dan jujur, serta didasarkan pada kemampuan dan niat baik Anda untuk melunasi hutang. Contohnya, negosiasi dengan pihak kreditur. Anda bisa bernegosiasi dengan pihak kreditur atau pemberi pinjaman untuk mendapatkan keringanan atau kelonggaran dalam pembayaran hutang Anda. Misalnya, Anda bisa bernegosiasi dengan pihak kreditur B untuk menurunkan bunga dari 3% menjadi 2% per bulan. Dengan alasan bahwa Anda memiliki niat baik untuk melunasi hutang dan memiliki track record pembayaran yang baik. Nomor 6. Hindari berhutang lagi. Langkah keenam yang harus Anda lakukan adalah menghindari berhutang lagi sebelum hutang sebelumnya lunas. Jangan tergoda untuk mengambil pinjaman baru, untuk membayar pinjaman lama atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Anda. Hal ini hanya akan membuat hutang Anda semakin bertambah dan semakin sulit untuk dilunasi. Sebagai contoh, hindari berhutang lagi. Anda harus menghindari berhutang lagi sebelum hutang sebelumnya lunas. Jangan tergoda untuk mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Anda. Nomor 7. Konsultasi dengan ahli keuangan. Langkah ketujuh yang bisa Anda lakukan adalah berkonsultasi dengan ahli keuangan jika Anda merasa kesulitan untuk mengelola hutang Anda sendiri. Ahli keuangan bisa memberikan saran dan solusi yang sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan finansial Anda. Contohnya, konsultasi dengan ahli keuangan. Jika Anda merasa kesulitan untuk mengelola hutang Anda sendiri, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli keuangan yang bisa memberikan saran dan solusi yang sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan finansial Anda.